Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Sniari, saya dari kelas 11 Hijabe. Akan mempresentasikan mengenai network layar. Yang pertama adalah pengertian dari network layar. Adalah lapisan ketiga dari bawah dalam mode referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut. Yang pertama adalah pengamatan logis, dan yang kedua melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jaringan. Selanjutnya adalah fungsi dari network layer. Satu, menentukan tujuan data dari sebuah jaringan. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Dan yang terakhir, melakukan proses routing. Protokol pada network layer. Yang pertama adalah IP versi 4, dan yang kedua adalah IP versi 6. Hanya ada dua ya. Lalu selanjutnya adalah karakteristik protokol IP, unreadable dan connectionless. Unreadable adalah IP tidak memiliki kontrol kesalahan atau mekanisme kontrol layaran, kecuali untuk deteksi kesalahan header. Artinya data yang dikirim melalui protokol ini tidak dapat dijamin terkirim tanpa gangguan, dan data yang dikirim tidak dijamin tanpa error. Connectionless artinya setiap data diperlukan secara terpisah. Setiap datagram dapat melalui jalur yang berbeda dalam pengirimannya. Akibatnya datagram yang dikirim dari sumber yang sama ke tujuan yang sama dapat tiba di tujuan secara asal, tidak berurutan. IP versi 4 versus IP versi 6. Perbedaannya adalah pada oktat. Di IP versi 4 hanya ada 4 oktat, sedangkan di IP versi 6 ada 16 oktat. Selanjutnya, pengertian dari IP versi 4 adalah singkatan dari Internet Protocol versi 4. Merupakan sebuah protokol untuk penggunaan paket penggantian link layar network seperti Ethernet. IP versi 4 menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan hingga 4,3 miliar, seperti IP versi 4 hanya memiliki 32 bit. IP versi 6 atau dari Internet Protocol versi 6 merupakan protokol yang lebih mutakhir dan fitur yang lebih bagus dibandingkan IP versi 4. Ia memiliki kemampuan untuk memberikan angka alamat yang jumlahnya tidak terbatas karena IP versi 6 memiliki 128 bit. IP versi 6 menggantikan IP versi 4 dalam rangka untuk mengakomodir pertumbuhan angka dari jaringan dari seluruh dunia dan membantu menyelesaikan masalah alamat IP yang kelelahan. Kelebihan dan kekurangan IP versi 4. Kelebihannya tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layar dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 bit. Yang kedua, pengelolaan root informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi root yang disimpan di router menjadi lebih kecil. Kekurangan: panjang alamat 32 bit dikonfigurasi secara manual atau DHCP IP versi 4. Dukungan terhadap IP opsional. Implementasi dilakukan oleh pengirim pada router menurunkan kinerja router. Yang terakhir, IP versi 4 yang hanya memiliki jumlah 32 bit, jumlah total alamat yang dapat dicapai bisa mencapai 4,2 miliar ya, alamat.
Kelebihan dan kekurangan IPv4. Yang pertama, ruang alamat 128 bit. Pengamatan multicast, yaitu pengiriman dan pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Ketiga, stateless address auto configuration. IV versi 6 dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP versi 6. Yang keempat, keamanan lebih bagus dengan adanya default security IPsec. Lalu pengiriman paket lebih sederhana dan efisien. Dan yang terakhir, dukungan mobilitas dengan adanya mobile IP versi 6. Kekurangan. Operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak baru yang mendukungnya. Harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4, sebab masih banyak layanan IP versi 6 yang berjalan di atas IP versi 4. Pengertian dari routers. Fungsinya menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang kedua adalah kemampuan routing. Router secara cerdas dapat menentukan jalur terbaik yang akan dilalui paket. Pemilihan jalur atau route ini dapat ditentukan secara statis maupun dinamis. Ini adalah gambar dari routers, cara kerjanya. Data berupa segmen yang diterima dari transfer layer akan dikemas ke dalam bentuk paket. Ketika paket diterima oleh interface sebuah routers, maka alamat tujuan akan diperiksa. Jika alamat tujuan tidak dapat ditentukan, maka paket tersebut akan dibuang. Tetapi jika alamat tujuan ditentukan dalam routing tabel, maka paket akan dikeluarkan melalui outbound interface menuju ke alamat tujuan. Addressing. Router menggunakan alamat jaringan untuk mendefinisikan jaringan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah paket data. Alamat network. Alamat host. Alamat network digunakan oleh routers untuk menentukan lokasi jaringan tertentu. Dan alamat host digunakan untuk menentukan port dan atau komputer tertentu pada lokasi tertentu. Logical and physical addressing. Logical digunakan untuk menentukan sebuah lokasi jaringan, sedangkan physical digunakan untuk menentukan device tujuan. Dalam proses routing, physical address akan selalu tetap. Logical address akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Alamat fisik adalah alamat address, alamat yang berada pada NIC dan tidak dapat diubah, sedangkan alamat logik adalah alamat IP. Paket data. Membuat data dari milik user dikirim melalui jaringan. Protokol yang digunakan untuk mengelola paket data disebut routed protocols. Routed update packets. Mengupdate informasi yang terdapat dalam routing table milik router yang terhubung dengan router lainnya. Protokol yang mengelola routing table disebut dengan routing protocol. Contohnya RIP, IGRP, OSPF. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.